Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki, NIM 243020 4020025. Kali ini saya akan mempresentasikan peran Indonesia dalam Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. Itu kita akan masuk ke abstrak. Dewan Ekonomi dan Sosial PBB dalam kurung ECOSOC adalah salah satu organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memainkan peran penting dalam koordinasi kebijakan ekonomi dan sosial global. ECOSOC terdiri dari 54 anggota yang dipilih oleh Majelis Umum PBB untuk masa jabatan 3 tahun. Dewan ini bekerja melalui berbagai komisi fungsional, komisi regional, dan badan-badan khusus untuk mencapai tujuannya dalam memajukan pembangunan berkelanjutan global. Itu kita akan masuk ke pendahuluan. Indonesia telah memainkan peran penting dalam ekonomi dan sosial dalam kurung ECOSOC, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, sejak bergabung sebagai anggota PBB pada tahun 1950. Sebagai negara berkembang terbesar keempat di dunia dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia membawa perspektif untuk diskusi ECOSOC mengenai pembangunan berkelanjutan, pengentasan kemiskinan, dan kerjasama ekonomi internasional. Keterlibatan aktif Indonesia di ECOSOC mencerminkan komitmennya terhadap multilateralisme dan upaya global untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dalam kurung SDG. Melalui keanggotaannya di ECOSOC, Indonesia telah berkontribusi dalam merumuskan kebijakan dan rekomendasi terkait isu-isu sosial ekonomi global, serta berbagai pengalaman dan praktik terbaiknya dalam pengumuman nasional. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam metode untuk menganalisis peran Indonesia dalam Dewan Ekonomi dan Sosial dalam kurung ECOSOC PBB. Diperlukan pendekatan sistematis dan komprehensif. Berikut adalah langkah-langkah metode yang dapat digunakan. Itu yang pertama, studi literatur. Pengumpulan data sekunder mengumpulkan informasi dari berbagai sumber termasuk buku, artikel, jurnal, laporan resmi PBB, dan dokumen kebijakan pemerintah Indonesia terkait ECOSOC. Analisis teks menganalisis dokumen tersebut untuk memahami posisi Indonesia berkontribusi dan kebijakan yang diambil dalam forum ECOSOC. Kedua, analisis kebijakan. Identifikasi kebijakan, mengidentifikasi kebijakan-kebijakan yang diusulkan atau didukung oleh Indonesia dalam forum ECOSOC. Evaluasi dampak, menilai dampak dari kebijakan tersebut terhadap pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia serta negara-negara lain. Yang ketiga, wawancara diskusi. Wawancara dengan ahli melalui wawancara dengan akademisi, diplomat, dan praktisi yang memiliki pengetahuan mendalam tentang peran Indonesia di ECOSOC. Diskusi kelompok terfokus mengadakan diskusi dengan kelompok-kelompok yang terlibat dalam isu-isu sosial ekonomi untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Yang keempat, studi kasus. Pemilihan kasus spesifik. Memilih beberapa kasus spesifik di Indonesia berperan aktif di ECOSOC, seperti inisiatif terkait pengentasan kemiskinan atau pembangunan berkelanjutan. Yang kelima, pengolahan data kualitatif dan kuantitatif menggunakan metode pengolahan data kualitatif untuk wawancara dan analisis teks, serta dalam kuantitatif jika tersedia dalam kurung misalnya statistik terkait dampak kebijakan. Yang keenam, penyusunan laporan. Struktur laporan: menyusun laporan penelitian yang mencakup pendahuluan metodologi, analisis hasil, kesimpulan, dan rekomendasi. Presentasi temuan menyajikan
temuan kepada pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang peran Indonesia di ECOSOC. Dengan menggunakan metode ini, penelitian dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai kontribusi Indonesia dalam Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, serta tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan pembangunan global. Berikutnya, kita akan masuk ke dalam pembahasan. A. Bidang keterlibatan. Dewan Ekonomi dan Sosial PBB dalam kurung ECOSOC memiliki beberapa bidang keterlibatan utama, antara lain: yang pertama, pembangunan berkelanjutan. ECOSOC berperan penting dalam berkoordinasi upaya global untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dalam kurung SDG. Yang kedua, pengentasan kemiskinan. Dewan ini terlibat dalam merumuskan strategi dan kebijakan untuk mengurangi kemiskinan di seluruh dunia. Yang ketiga, kesehatan global. ECOSOC membahas isu-isu tentang kesehatan internasional dan berupaya meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan. Yang kelima, pendidikan. Dewan ini bekerja untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di negara-negara berkembang. Itu yang keenam, kesetaraan gender. ECOSOC mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Itu yang ketujuh, perubahan iklim. Dewan terlibat dalam diskusi dan perumusan kebijakan terkait perubahan iklim dan perlindungan lingkungan. Itu yang ketujuh, kerjasama ekonomi internasional. ECOSOC memfasilitasi dialog dan bekerja sama dalam ekonomi antar negara. Yang kesembilan, isu-isu sosial. Dewan membahas berbagai masalah sosial seperti pengangguran, migrasi, dan perlindungan sosial. Itu yang ke-10, yang terakhir, bantuan kemanusiaan. Dewan berperan dalam mengkoordinasikan bantuan kemanusiaan internasional saat terjadi bencana atau krisis. Melalui bidang-bidang keterlibatan ini, ECOSOC berupaya untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial ini inklusif di seluruh dunia. Jadi kita akan masuk ke dalam aktor terlibat. Berdasarkan informasi yang tersedia, beberapa aktor utama yang terlibat dalam Dewan Ekonomi dan Sosial dalam kurung ECOSOC PBB meliputi: 1. Negara-negara anggota. 54 negara anggota ECOSOC yang dipilih oleh Majelis Umum PBB untuk masa jabatan 3 tahun. 2. Organisasi internasional, badan-badan khusus PBB, komisi regional, dan organisasi antar pemerintah lainnya yang bekerja sama dengan ECOSOC. Yang ketiga, organisasi non-pemerintah. Lebih dari 3.200 NGO yang memiliki status konsultatif dengan ECOSOC. 4. Perwakilan pemerintah. Para diplomat dan pejabat pemerintah yang mewakili negara mereka dalam sidang-sidang ECOSOC. Yang kelima, ahli dan akademisi pakar di berbagai bidang yang memberikan masukan dan analisis dalam forum-forum ECOSOC. Keenam, sektor swasta, perwakilan dari dunia usaha yang terlibat dalam dialog dan kemitraan dengan ECOSOC. 7. Masyarakat sipil, kelompok-kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam konsultasi dan forum-forum ECOSOC. 8. Sekretariat PBB, staf PBB yang mendukung kerja ECOSOC, termasuk Sekretaris Jenderal PBB. Aktor-aktor ini berperan dalam merumuskan kebijakan, melakukan dialog, dan mengimplementasikan program-program ECOSOC untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan global. Itu kita akan masuk ke urgensi keterlibatan. Urgensi keterlibatan. Dewan Ekonomi dan Sosial PBB dalam kurung ECOSOC sangat tinggi dalam
mengatasi berbagai tantangan global di bidang ekonomi dan sosial. Beberapa alasan pentingnya keterlibatan ECOSOC antara lain: 1. Koordinasi upaya global. ECOSOC berperan krusial dalam mengkoordinasikan upaya internasional untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dewan ini memfasilitasi dialog dan kerjasama antar negara untuk mengatasi isu-isu pembangunan yang kompleks. 2. Forum diskusi multilateral. Sebagai forum utama PBB untuk pembahasan isu ekonomi dan sosial, ECOSOC menyediakan platform penting bagi negara-negara untuk berdialog dan mencari solusi bersama atas tantangan global. Ketiga, perumusan kebijakan. ECOSOC terlibat dalam merumuskan rekomendasi kebijakan terkait pembangunan berkelanjutan, pengentasan kemiskinan, kesehatan global, dan isu-isu sosial ekonomi lainnya. 4. Penanganan krisis. Dalam situasi krisis seperti pandemi COVID-19, ECOSOC memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan respons global dan memobilisasi sumber daya internasional. Itu yang terakhir. Yang kelima, pemberdayaan masyarakat sipil. ECOSOC melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk NGO dan sektor swasta dalam proses pengambilan keputusan, memperkuat partisipasi masyarakat sipil dalam isu-isu global. Dengan peran-peran krusial tersebut, keterlibatan aktif ECOSOC sangat penting untuk mengatasi tantangan-tantangan pembangunan global dan mewujudkan dunia yang lebih adil dan berkelanjutan. Kita akan masuk ke implikasi pencapaian tujuan nasional. Keterlibatan Indonesia dalam Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC). PBB memiliki beberapa implikasi penting bagi pencapaian tujuan nasional, antara lain: 1. Peningkatan peran global. Partisipasi aktif di ECOSOC memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional sebagai negara berkembang terbesar keempat di dunia dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. 2. Kontribusi dan pembangunan berkelanjutan. Indonesia dapat berbagi pengalaman dan praktik terbaiknya dalam pembangunan nasional serta berkontribusi pada upaya global mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Ketiga, penguatan kebijakan nasional. Keterlibatan di ECOSOC membantu Indonesia merumuskan kebijakan nasional yang lebih baik terkait isu-isu sosial ekonomi dengan mempertimbangkan perspektif global. 4. Akses pada sumber daya dan pengetahuan. Partisipasi di ECOSOC membangun peluang bagi Indonesia untuk mengakses sumber daya, pengetahuan, dan praktik-praktik internasional dalam mengatasi tantangan pembangunan. Kelima, promosi kepentingan nasional. ECOSOC menjadi wadah bagi Indonesia untuk mempromosikan kepentingan nasional terkait isu-isu ekonomi dan sosial global. Dengan aktif berperan di ECOSOC, Indonesia dapat menyelaraskan tujuan nasionalnya dengan agenda pembangunan global serta memperkuat posisinya dalam tata kelola ekonomi dan sosial internasional. Berikut kita akan masuk ke dalam kesimpulan. Berdasarkan informasi yang tersedia, berikut adalah kesimpulan mengenai Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC). Yang pertama, ECOSOC adalah salah satu dari 6 organ utama PBB yang bertugas menangani isu-isu ekonomi dan sosial internasional. Kedua, tujuan utama ECOSOC adalah mempromosikan standar hidup yang lebih tinggi, mengidentifikasi solusi untuk masalah ekonomi dan sosial, dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ketiga, ECOSOC terdiri dari 54 negara anggota yang dipilih oleh Majelis Umum PBB untuk masa jabatan 3 tahun. Keempat, ECOSOC berfungsi sebagai platform utama PBB untuk refleksi, debat,
dan inovasi terkait pembangunan berkelanjutan. Kelima, dalam menjalankan tugasnya ECOSOC dibantu oleh berbagai badan khusus seperti PAO, WHO, ILO, IMF, dan UNESCO. Keenam, atau yang terakhir, ECOSOC memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, menyusun laporan, dan membuat rekomendasi tentang isu-isu ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan di seluruh dunia. ECOSOC memainkan peran penting dalam mempromosikan kerjasama internasional untuk mengatasi tantangan global di bidang ekonomi dan sosial, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Itulah presentasi saya pada kali ini. Sekian, terima kasih.